Saya ingat lagu zaman dulu, kalau saya kutip tulisan dari sahabat saya, Hasibullah Satrawi, mengingatkan pada lagu Madu dan Racun. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Sepertinya itulah menggambarkan posisi Trump sekarang ini terhadap politik di Timur Tengah, khususnya soal Israel dan juga Gaza atau Palestina. Madu di tangan kanan, dia mendukung gencatan senjata, tapi jangan lupa di tangan kirinya ada racun. Dia juga memberikan izin terhadap bom-bom besar itu kembali masuk ke wilayah Palestina, Israel tentunya, dan juga banyak kebijakan yang sebenarnya perlu kita pertanyakan. Prof, soal kata-kata atau diksi yang dipilih Trump tadi, saya masih tergelitik untuk meminta pendapat Anda soal take over. Tapi jangan lupa, dia kan pengusaha. Betul. Dia mungkin kalau dia sebagai politisi, diplomasinya kurang oke atau kurang cantik, gimana kira-kira? Itulah Mas Dodi. Jadi kalau kita lihat, dia mau menyelesaikan masalah politik dengan ekonomi. Karena dia mau bangun real estate kan di situ dekat pantai, strategis itu kan. Jadi sebenarnya pendekatannya ekonomi ya. Pendekatan ekonomi misalkan politik satu. Pendekatan ekonomi untuk menyelesaikan masalah identity juga. Nah, ini jadi masalah apakah bisa, ya kan? Nah, tapi saya lihat Trump dan Netanyahu menggunakan bahasa yang sama itu. Yang kita tangkap dari konferensi pers itu. Peace through strength. Membangun perdamaian melalui kekuatan. Artinya Trump itu siap menggunakan kekuatan ekonomi dan militer yang dia punya untuk mewujudkan ini. Termasuk yang saya bilang tadi, jangan dilupakan poros Jared Kushner dan MBS Arab Saudi kan. Nah, makanya kita lihat nanti seberapa jauh penolakan atau resistensi dari negara-negara seperti terutama Arab Saudi. Ya, karena kita lihat juga Trump ada rencana untuk melanjutkan Abraham Accords kan. Betul. Nah, mungkin saja bargainingnya nanti, kamu dukung proyek saya ini, saya memberi jaminan perlindungan kamu untuk tetap menjalankan visi 2030, visi MBS kan. Nah, jadi kita lihat Trump ini orang yang sangat memperhitungkan prinsip quid pro quo. Saya beri kamu sesuatu, kamu harus beri saya juga. Dia nuntut ally-nya di Eropa itu kan. Kamu harus naikkan anggaran untuk NATO. Kalau tidak saya tarik diri dari NATO. Artinya dengan Netanyahu pun dia juga begitu kan? Dia akan melakukan hal yang sama. Dia punya senjata militer, dia punya senjata ekonomi, dia punya, dan dia akan gunakan itu. Itu sebabnya dia khawatir kalau ada posisi Cina, Tiongkok yang bisa menjadi matahari lain dari Amerika Serikat, begitu kan? Nah, konteks globalnya Mas Doni, kalau dia bisa kontrol Timur Tengah, dia bisa buat perdamaian di Ukraina, dia bisa fokus persaingan dengan Tiongkok. Dia kan habis tenaganya kemana-mana kan selama ini. Tapi Amerika sekarang tidak bisa menganggap remeh persaingan dari bangkitnya Tiongkok. Teknologi kemarin DeepSeek itu muncul tiba-tiba begitu ramai kan di itu pasar saham itu. Jadi ini merupakan ketakutan Trump dan dia mau menggunakan periode kedua ini untuk meninggalkan legacy bahwa dia presiden yang lain daripada yang lain, tapi meninggalkan legasi bahwa dia berhasil dengan cara ini ya kan. Nah, makanya kita masih lihat ini, kita menduga-duga aja kira-kira ke depannya kemana. Tapi kan polanya sudah kelihatan ya. Senjata apa yang dia gunakan untuk meyakinkan negara-negara Arab yang dekat dengan Amerika dan yang meminta perlindungan Amerika ya. Arab Saudi, Qatar, Yordania. Kita belum tahu kan. Mereka sudah buat statement di media, mereka akan tolak. Tapi sebelum mereka melakukan tindakan nyata di lapangan untuk menghalangi itu masalahnya Mas Doni. Oke. Ini menarik ya. Saya kembali ke Mas Hussein dulu. Mas Hussein, kan negara-negara Arab dalam waktu yang tidak lama setelah Trump kemudian membuat pernyataan yang menurut saya ini sangat kontroversial, kemudian langsung bersikap dan menolak. Ada satu kata atau satu kalimat yang harusnya menjadi kesepakatan bahwa membuat kehidupan yang jauh lebih baik. Tapi versi Trump dengan versi negara-negara Arab terhadap kehidupan yang lebih baik di Palestina atau jalur Gaza itu tentu berbeda. Anda yang sudah sering ke daerah konflik itu, bagaimana seharusnya agar dua persepsi yang berbeda ini bisa ketemu dalam satu titik, Mas Hussein? Ya, baik. Sebetulnya kita juga tidak bisa terlalu berpegangan pada kata-kata pemimpin Arab ya. Karena
mereka politisi dan mereka juga tersandra yang saya sampaikan sebelumnya. Tahun 2020 Donald Trump pada periode pertama dia menjadi presiden, dia pernah melaunching satu pemikiran atau satu rencana yang disebut dengan Deal of Century. Saat itu dia punya pemikiran Gaza ini, warga Gaza akan dipindahkan ke Mesir dan itu akan dibiayai oleh Saudi Arabia. Memang di atas di depan media atau di atas meja baik Mesir maupun Saudi Arabia itu mereka mengatakan menolak tegas ya akan adanya rencana relokasi Gaza 2020 itu ya. Tapi yang kita lihat di lapangan di Mesir sudah dibangun ribuan unit bangunan di Sinai yang sampai sekarang masih misterius. Itu kenapa dibangun gitu kan? Sementara bantuan finansial dari Saudi Arabia ke Amerika pun lancar terus ya, bahkan terakhir dalam statement Trump ya Ben Salman akan kirimkan 700 berapa itu miliar USD gitu kan dan akan digunakan jadi 1 triliun. Nah, jadi memang banyak hal-hal yang sensitif untuk disampaikan di forum seperti ini ya tentang bagaimana dua wajah para pemimpin negara-negara Arab terhadap masa depan Gaza dan masa depan Palestina gitu. Namun pada akhirnya yang ingin saya sampaikan juga di sini, terlepas dari statement kontroversialnya Donald Trump, sebetulnya apa sih hubungan mendasar antara Israel dan Amerika dan juga negara-negara Arab dengan Israel? Itu jauh lebih mengerikan dari yang kita dengar di media selama ini. Singkatnya Mas Doni, ini saya ketika bertemu langsung dengan Ismail Haniyeh di Turki 2021 dan saya juga kuliah di Universitas Islam Gaza, saya mendengar langsung dari pakar-pakar politik yang tidak hanya pengamat Timur Tengah tapi memang hidup di Gaza. Dengan singkat mereka menyederhanakan bahasa siapa itu Israel. Mereka mengatakan Israel laysat daulah. Israel itu bukan sebuah negara. Israel huwa masyru'un istimariyun gharbiyun. Israel itu adalah proyek penjajahan negara-negara barat. Jadi dulu itu negara-negara barat ini atau negara-negara kolonial ini menjajah dunia itu masing-masing. Spanyol menjajah beberapa negara, Inggris menjajah beberapa negara, kemudian juga Belanda dan juga Portugal. Kemudian dikumpulkan oleh seorang Perdana Menteri Inggris namanya William Campbell Bannerman tahun 1907 dan mereka singkat cerita mereka membuat satu resolusi, kita akan menjajah bersama-sama. Tapi kita harus menundukkan satu kekuatan besar yaitu negara Arab yang dari Afrika ya Arab bagian Afrika sampai Arab bagian Asia itu mereka semua kekuatan besar yang disatukan oleh satu bahasa, kemudian disatukan oleh satu agama dan mereka itu hanya membutuhkan satu sosok yang adil untuk mengangkat mereka menjadi negara adidaya. Itu harus kita pecah. Akhirnya muncullah ide, kita harus memecah kekuatan Arab dan kita letakkan di tengah-tengah. Di mana letakkan pertemuannya itu? Di Palestina. Nah, jadi mereka semua akhirnya sepakat kita harus munculkan satu entitas, satu pangkalan militer di situ dan kita harus backup bersama-sama untuk menjaga hegemoni kita. Itulah Israel. Ya, Mas Hussein, ada yang menarik tadi dari kata-kata Anda, kalau Anda kemudian menyampaikan bahwa sebenarnya nggak ada bedanya antara Trump dengan pemimpin-pemimpin negara Arab, ya sama-sama politisi. Cuma kalau Trump mungkin lebih terbuka, terlihat gitu kan. Saya khawatir kalau mereka itu politisi yang satu pengusaha, ujung-ujungnya ya deal-deal juga untuk mencari keuntungan dari situasi politik sekarang ini. Jadi akhirnya mereka akan saling bargaining position gitu. Mesir sendiri seperti apa kira-kira bargainingnya dengan Trump? Ya, bagaimanapun kalau kita bicara antara politik dan ekonomi selalu mereka satu arah. Ya, intinya kan semua konflik dunia itu kan berujung pada ekonomi sebetulnya. Siapa yang ingin menguasai ekonomi suatu negara tertentu, disitulah bermain politik. Betul. Dan konflik di situ. Nah, kalau melihat apa bargaining yang dimiliki oleh Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Mesir ini, jelas dia adalah pimpinan negara yang berbatasan langsung dengan Gaza. Ya, jadi intinya semua yang kebijakan apapun dari negara manapun itu harus melalui pintu dia. Ya, dan Mesir bukan negara kecil, Mesir negara besar dan selalu menjadi panutan negara-negara Arab lainnya. Apa yang kebijakan yang dikeluarkan oleh Mesir itu biasanya itu mempengaruhi statement dengan negara sekitar Mesir. Ya.
Nah, Ya. namun sekali lagi ya kita masih menerawang ini karena hubungan masih ada hubungan gelap di bawah meja antara pemimpin negara Arab itu dengan Barat. Iya. Oke, ini menarik. Saya kembali ke Prof. Alex. Kalau boleh dikatakan, Prof, ya, ini mungkin seperti sebuah film berjudul War Incorporation. Ya. Anda kan tadi katakan belum bisa ditebak akan seperti Akan apa. kemana, Akhirnya ya. masih terlalu dini. Tapi kita Betul. bisa lihat proyeksi dari Trump, kemudian negara-negara Arab. Kira-kira mengarah kemana, Prof? Saya menduga, dan itu saya namanya dugaan bisa salah ya, Iya. Mas Doni. Solusinya nanti itu tetap two-state solution. Oke. Hanya negara yang Palestina itu suatu negara modern yang ekonominya booming, real estate ada di situ dan didanai oleh negara-negara kaya Arab dengan suatu bargaining bahwa Amerika akan tetap melindungi mereka dari pemberontakan rakyatnya. Belajar dari kejatuhan Bashar al-Assad, Iya, ya kan? iya. Sudah ada presiden Libya, sudah ada presiden Suriah, tentu mereka melihat itu sebagai lampu kuning. Iya, iya. Satu saat rakyat saya juga akan Memberontak. Yordania, saya berlindung kemana? Satu ya. Kemudian jangan diabaikan juga faktor persaingan dengan Iran kan? Bisa jadi muncul kan? Jadi tetap faktor perlindungan monarki Arab ini datang dari mana? Dan saya duga Trump akan menggunakan kartu itu. Iya. Oke? Iya. Nah, Artinya secara ekonomi memberikan dampak langsung juga kepada Amerika iya, Serikat kan karena nantinya, prinsip Trump adalah saya tidak mau pengorbanan saya itu sia-sia. Ya, kalau saya beri kamu sesuatu, kamu harus beri saya apa yang saya inginkan. Iya. Dan dia mau minta itu dari Timur Tengah kan? Nah, saya tidak mau melindungi kalian dengan pangkalan militer semua yang saya punya di sini, tapi Anda tidak membayar. Iya. Nah, sekarang saya ingin mengontrol wilayah ini. Saya minta kalian kerjasama dengan saya. Mari kita bangun negara Palestina ini dengan versi saya, ya, dengan ekonomi yang tadi dia dengan Netanyahu bahasakan itu dengan peace through strength. Iya. Ah, Artinya berarti Prof, dia akan main kekuatan ekonomi, dia akan main kekuatan militer. Untuk mewujudkan mimpi kontroversial ini. iya, tapi kan sebenarnya ide atau visi tentang two state solution itu bisa tercapai tidak Iya. perlu dalam waktu yang terlalu lama begitu. Bisa nggak misalnya selama administrasi Presiden Trump Iya. akhirnya ke situ, bukan soal Israel Raya tapi two state solution. Two state solution. Paling tidak dalam waktu 4 tahun periode Trump. Heeh. Dengan catatan bahwa dia bisa menjinakkan dalam tanda petik Putin dengan selesainya Ukraina ini kan, Iya, sehingga iya. tidak ada resistensi kan. Kalau itu semua dia sudah tertibkan, maka dia akan menjalankan ini Ya. Dan dia rencananya. tetap membutuhkan Netanyahu di Israel. Dia akan tetap membutuhkan Netanyahu di Israel dan Netanyahu juga senang-senang saja Ya. selama menurut istilahnya siapa itu Menahem Begin, Ya. everything is negotiable except the destruction of Israel, katanya gitu ya. Oke. Semua bisa dinegosiasikan, tapi tidak boleh ada kehancuran Israel. Ya, itu- Berarti kepentingan Israel itu Netanyahu sudah jelas, tidak ada lagi existential threat Ya. untuk dia di tetangga sebelah itu ya. Jadi kalau bisa diciptakan satu negara yang menurut dia menghilangkan ancaman dia, saya kira tujuan dia udah tercapai. Makanya ketika konferensi pers di Gedung Putih itu senyum-senyum sih. Iya. Dia sudah menduga kalau ide ini berlangsung, saya aman. Iya. Dan iya itu kan? sebenarnya mau kasih tahu Prof ke dunia internasional bahwa saya Netanyahu dengan Trump atau Amerika Serikat itu memiliki kedekatan. Ya, on the same page. Iya Oke, kan? baik Kurang Bapak-bapak, kita rehat sejenak, Iya. kita lanjutkan diskusi kita setelah azan maghrib yang saat ini sudah masuk waktunya maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Nusantara